Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19041416894, jurusan Manajemen, hari atau tanggal Senin 3 Mei 2021, mata kuliah Manajemen Operasi 2, kelas ada Manajemen Pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester. Studi kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp Rp1.000 sebagai berikut. Karyawan atau pekerjaan: Paijo, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paijah, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Jawab. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelum Paijo, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paijah, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Sesudah Paijo, baris yang pertama, adonan 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Baris yang kedua Paijah, adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Baris yang ketiga Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Baris yang keempat Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Langkah yang kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelum baris yang pertama adonan 15, memasak 0, memotong 10, diberi tanda merah, mengemas 20. Baris yang kedua Paijah, adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10, diberi tanda merah. Baris yang ketiga Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20.
Baris yang keempat, Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Sesudah, Paijo, adonan 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 0. Baris yang kedua, Paijah, adonan 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Baris yang ketiga, Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Baris yang keempat, Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaliknya, dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah 4, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperhatikan pada tabel di bawah ini. Paijo, di sini terdapat angka 10, 0, 0, dan 10. Paijah, terdapat angka 10, 0, 5, 10. Pada baris 1 dan baris 2 terdapat angka 0, jadi kita tarik barisnya. Baris yang ketiga terdapat angka 0, 15, 10, 10. Wanti, terdapat angka 0, 15, 10. Pada kolom 1 kita tarik ke bawah garisnya. Langkah yang kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil Paijo, terdapat angka 25, 0, 0 diberi warna hijau, 10. Paijah 20, 0 diberi warna hijau, 5, 0. Wanto, 0 diberi warna hijau, 10, 5, 0. Wanti, 0, 15, 5, 0 diberi warna hijau. Langkah 6, apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60. Paijah dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45. Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50.
Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Total 215. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000. Hasil yang didapatkan Rp 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila ada perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1 data, lokasi atau salesman 1, lokasi 1 terdapat 1000, lokasi 2 terdapat 900, lokasi 3 terdapat 1100, lokasi 4 terdapat 900. Salesman yang kedua, lokasi 1 terdapat 1100, lokasi yang kedua terdapat 1000, lokasi yang ketiga terdapat 950, lokasi 4 terdapat 950. Salesman 3, lokasi 1 1050, lokasi 2 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1050. Salesman 4, lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 100. Jawab. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris 4 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris dikurangkan dari 1100 baris 2 dikurangkan dari 1100 baris 3 dikurangkan 1050 dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 hasil perbaikan pertama. Lokasi atau salesman 1, lokasi 1 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 0. Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Selanjutnya, diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditemukan nilai. Tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Tabel 3 akhir atau optimum. Lokasi atau salesman
salesman 1, lokasi 1, 100, lokasi 2, 100, lokasi 3, 0, lokasi 4, 200. Di sini kita beri tanda merah pada baris yang pertama, salesman 2, lokasi 1, 0, lokasi 2, 100, lokasi 3, 150, lokasi 4, 150. Di sini pada baris yang kedua kita beri tanda merah pada lokasi 1 dan lokasi 2. Salesman 3, lokasi 1, 0, lokasi 2, 0, lokasi 3, 150, lokasi 4, 0. Pada baris salesman ketiga kita beri tanda merah. Salesman 4, lokasi 1, 0, lokasi 2, 50, lokasi 3, 200, lokasi 4, 150. Di salesman 4, lokasi 1 dan lokasi 2 kita beri tanda merah. Sekarang, lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3 di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01 yang baris 1 dan baris 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1, untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 ditambah 1.150. Jadi hasil yang kita dapatkan 4.300. Soal teori. Soal yang pertama, apa peramalan itu? Jawabannya adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Peramalan merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan libang. Yang kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan?
Jawabannya, strategi pemasaran penting bagi perusahaan karena perusahaan akan merencanakan membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, di mana akan diadakan survei terlebih dahulu potensi suatu daerah dan barang apa yang diinginkan serta dibutuhkan. Soal yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawaban, terdapat dua pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif digunakan ketika data historis tidak tersedia. Metode peramalan kualitatif adalah metode subjektif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Keakuratan dari metode sangat subjektif atau materi statistika. Soal yang kelima, jelaskan 8 tahapan dalam melakukan peramalan. Jawaban yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi metode peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.